Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Salikalita dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Lailatul Komariah SMMM selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Operasional. Baik, saya Muhammad Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gojek. Sebelumnya ada yang tahu belum sih apa itu Gojek? Jadi Gojek itu adalah sebuah perusahaan teknologi yang berjiwa sosial dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Nah, Gojek itu sendiri memiliki perencanaan. Perencanaannya itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penetapan tujuan, yang kedua ada perumusan keadaan sekarang, yang ketiga itu ada identifikasi kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir itu ada pengembangan serangkaian kegiatan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo semuanya, izin perkenalkan diri. Nama saya Satri Zakaria dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan PT Gojek Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan, Gojek tentunya memiliki tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat yang ditetapkan sejak awal. Perencanaan memiliki 4 tahap dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada penetapan tujuan. Dalam perencanaan terdapat 4 tahap dasar perencanaan yang dimulai dengan menetapkan tujuan aplikasinya dalam perusahaan Gojek Indonesia. Ini adalah adanya penetapan visi perusahaan, yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang Gojek di Indonesia ke depannya. Yang kedua itu ada perumusan keadaan sekarang. Pendirian perusahaan Gojek ini diawali dengan munculnya ide kreatif dari Nadiem Karim yang merupakan salah satu pemilik dari perusahaan ini. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang, padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan yang lumayan bila banyak penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga sering cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Satri Zakaria. Di sini saya akan melanjutkan materi saya sebelumnya, yaitu perencanaan PT Gojek Indonesia. Yang ketiga itu ada identifikasi kemudahan dan hambatan. Tahap perencanaan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Hal ini dapat diterapkan dengan melakukan analisis SWOT. Berikut adalah hasil analisis SWOT perusahaan Gojek Indonesia. Yang pertama itu ada strength. Pilihan yang ditawarkan melalui aplikasi kepada konsumen lebih lengkap dibandingkan perusahaan lain. Gojek menawarkan jenis layanan yang beragam. Contohnya seperti GoRide, GoCar, GoBox, GoFood, GoSend, GoMart, GoShop, dan GoMap. Banyaknya pengusaha kuliner yang tertarik bergabung menjadi mitra. Gojek membuat layanan GoFood, dan Gojek menjadi salah satu daya tarik konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. Banyaknya bentuk layanan untuk mitra driver, Gojek membuat loyalitas driver menjadi meningkat, memiliki mitra driver dan pelanggan setia yang banyak. Yang kedua itu ada weakness. Untuk pelanggan GoFood harus bersedia menunggu lebih lama untuk memesan makanan yang disuka, karena beberapa rumah makan yang bekerja sama dengan Gojek membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyiapkan pesanan tersebut. Pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver atau pengemudi. Proses bisnis tidak bisa berjalan tanpa adanya akses internet yang memadai. Baik, selanjutnya ada opportunity atau bisa disebut peluang atau kesempatan, yakni dapat merembah ke sektor bisnis lainnya dan memperluas jaringan dan kerjasama lebih dari banyak rumah makan atau restoran.
karena masih banyak rumah makan atau restoran yang belum memasuki layanan GoFood. Akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar, dan selanjutnya ada threat dalam bahasa Indonesia, yakni bisa disebut ancaman. Ancaman yang timbul yakni ancaman timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penertiban tarif online meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan kepada konsumen. Kedua yaitu ancaman timbul dari pesaing penyediaan layanan online lainnya. Hal ini bisa menimbulkan perang tarif yang tidak sehat. Dan yang ketiga adalah ancaman untuk mitra driver Gojek timbul dari penyediaan jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pangkalan yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik atau verbal kepada mitra driver Gojek. Meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona larangan bagi mitra driver Gojek, tapi masih banyak ojek pangkalan yang masih tidak sesuai perjanjian, dan adanya segenap masyarakat yang belum adaptasi terhadap perubahan dari Gojek tersebut atau dari teknologi, yang dimana banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses Gojek. Jadi mereka lebih memilih untuk ojek pangkalan atau ke angkot. Sekian, terima kasih, saya kembalikan. Penyebab Gojek sukses dan diterima baik di tengah masyarakat. Pertama, memberikan dampak sosial yang positif. Gojek tidak hanya menawarkan layanan transportasi secara online, namun aplikasi tersebut memiliki nilai atau value lebih seperti memberikan dampak positif dengan banyaknya lowongan kerja untuk semua kalangan dan usia. Bahkan, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tetap bisa mendapatkan penghasilan di sela kesibukannya menyelesaikan tugas kuliah. Selanjutnya, target pemasaran semakin melebar. Gojek selalu memperluas target pemasarannya sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna. Kamu tidak hanya dapat memesan kendaraan untuk mengantar ke suatu tempat, namun juga bisa pesan makanan, tiket belanja, dan lainnya. Hal ini yang membuat aplikasinya bisa digunakan oleh semua kalangan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, hambatan dan tantangan yang dihadapi Gojek. Yang pertama, tarif Gojek sebetulnya kurang kompetitif. Ya, seperti kita ketahui bersama, tarif Gojek yang dulu 10.000 sampai dengan 25 km. Kemudian naik menjadi 15.000 sampai dengan 25 km. Dan saat ini turun lagi menjadi 10.000 sampai dengan 25 km. Merupakan tarif promo, atau dengan kata lain pihak Gojek masih melakukan subsidi terhadap pelanggan. Adapun tarif sebenarnya bisa jauh di atas tarif promo tersebut yang nilainya bisa lebih tinggi dari tarif ojek konvensional. Yang kedua, menurut informasi dari pihak Gojek yang dihimpun dari berbagai media, pihak Gojek sebenarnya lebih menyasar pada pelanggan yang tidak price sensitive atau tidak terlalu mempersoalkan tarif layanan, tapi lebih menguntungkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Padahal jika diteliti lebih jauh, pasar Gojek yang terbentuk saat ini sebagai besar adalah pelanggan kalangan menengah bawah yang masih price sensitive, di mana mereka tertarik menggunakan Gojek karena tarifnya yang kompetitif. Selain kemudahan, transportasi, harga, keamanan, dan kenyamanan yang tidak ditawarkan oleh ojek konvensional. Kesimpulan dari perencanaan PT Gojek Indonesia yaitu
PT Gojek Indonesia merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang transportasi online. Tingginya tingkat persaingan antar perusahaan sejenis membuat setiap perusahaan dituntut menerapkan strategi-strategi untuk memenangkan persaingannya. Tentunya, karyawan sebagai sumber daya manusia dan ujung tombak perusahaan dituntut agar tugas pekerjaan untuk mencapai kesuksesan perusahaan. Tuntutan tersebut akan dicapai jika karyawan memiliki kepuasan akan pekerjaannya sehingga mampu menjalani pekerjaan yang diberikan dengan baik dan nyaman. Kepuasan yang dimiliki membuatnya terdorong untuk mencapai target perusahaan dan mengurangi munculnya turnover intention di tengah-tengah persaingan antar perusahaan yang tentu berdampak negatif bagi karyawan maupun perusahaan. Cukup sekian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.